Anda telah membawa beban yang tak lagi muat di pundak Anda. Dan kelelahan yang Anda rasakan bukanlah kelelahan fisik, melainkan kelelahan jiwa. Berhentilah sejenak. Apa yang akan saya katakan ini bukan untuk semua orang, tetapi ditujukan khusus untuk Anda. Ada sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup Anda, sebuah pergerakan bawah tanah yang selama ini Anda coba abaikan, tetapi tandanya sudah terlalu jelas untuk disembunyikan. Anda berada di ambang batas, tepat pada titik transisi antara upaya manusia yang mulai habis dan sesuatu yang baru yang harus lahir. Anda tidak sampai pada momen ini secara kebetulan. Saya di sini untuk memberi nama pada apa yang selama ini Anda rasakan dalam diam. Sepanjang percakapan kita ini, Anda akan mengenali 5 tanda yang telah muncul dalam rutinitas Anda dan memahami apa arti sebenarnya bagi takdir Anda. Anda akan mengerti mengapa dedikasi Anda yang seharusnya membuahkan hasil seolah menemukan pintu yang terkunci, dan apa kebenaran tentang kondisi spiritual Anda saat ini yang tidak dapat dilihat oleh siapapun di sekitar Anda. Sebelum momen ini berakhir, saya akan mengucapkan sebuah pernyataan tentang hidup Anda yang akan menjadi titik balik, karena Anda telah dibawa ke sini oleh sebuah tujuan yang jauh lebih besar dari apa yang dapat dilihat oleh pemahaman Anda saat ini. Pernahkah Anda menyadari bahwa tidur Anda telah berubah? Anda terbangun di tengah malam, sering kali tanpa alasan yang jelas, merasakan urgensi dalam roh, seolah-olah sesuatu sedang menunggu Anda untuk bangun dan memperhatikan. Anda memandang orang-orang di sekitar Anda pada percakapan sehari-hari dan merasakan jarak yang dalam. Apa yang dulu terasa normal, kini terdengar hampa, kosong, tanpa kehidupan. Anda hidup dalam urgensi yang konstan, kecemasan bahwa waktu terus berlalu, bahwa sesuatu yang fundamental sedang ditinggalkan meskipun Anda tidak tahu persis apa itu. Jika setiap kata ini bergema di dalam diri Anda, jika dada Anda sesak saat mendengar pengakuan atas kelelahan yang tidak dilihat orang lain, saya ingin Anda membuat satu tanda kecil. Ini bukan sekadar angka, ini adalah stempel persetujuan Anda. Ini adalah roh Anda yang mengatakan bahwa Anda siap berhenti melawan arus. Tangan Anda yang mengetik 3 angka ini adalah pengakuan bahwa Anda tidak lagi beroperasi sendirian. Ketik 888 dan kembalilah kepada saya, karena apa yang akan datang selanjutnya menuntut kehadiran Anda. Apa yang Anda alami bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah krisis penyesuaian. Anda memiliki rasa lapar yang benar. Anda memiliki keinginan yang sah, tetapi Anda telah mencoba memuaskan rasa lapar itu di jalan yang salah. Anda mengerahkan energi yang sangat besar ke arah-arah yang sudah tidak lagi memiliki urapan Anda. Mencoba memaksakan pintu-pintu yang seharusnya sudah tertutup. Usaha Anda telah heroik, tetapi itu adalah usaha yang kekurangan panen karena Anda berinvestasi di tanah yang telah memenuhi tujuannya dalam hidup Anda. Perasaan bahwa Anda bekerja lebih keras daripada siapapun dan tetap tidak ada yang berkembang. Itulah diagnosis paling akurat dari fase Anda saat ini. Anda telah membangun banyak hal, tetapi Anda membangun dengan tangan, bukan dengan roh. Anda telah mengacaukan kesetiaan dengan keras kepala. Kebenarannya adalah Anda mencoba menopang sebuah struktur yang sudah tidak lagi mampu menampung frekuensi baru yang ingin berdiam di dalam diri Anda. Rutinitas usaha terus-menerus. Anda telah menjadi baju besi yang alih-alih melindungi, malah menghalangi Anda untuk menerima apa yang sebenarnya menjadi milik Anda. Anda lelah karena memikul beban sebuah proyek yang sudah bukan lagi takdir Anda. Dan itulah mengapa Anda merasa berada di ambang keruntuhan. Tetapi apa yang Anda sebut sebagai akhir, saya sebut sebagai persiapan yang diperlukan untuk level berikutnya. Bukan berarti kerja keras Anda sia-sia, itu berarti kerja keras Anda telah mencapai batas dari apa yang dapat dicapai oleh kekuatan manusia Anda. Sekarang,
Anda perlu belajar seni melepaskan apa yang harus mati, agar apa yang ingin hidup akhirnya dapat bernapas melalui Anda. Struktur yang Anda bangun selama ini hanyalah fondasi, bukan rumahnya. Apa yang Anda rasakan adalah sakitnya pertumbuhan, ketegangan dari kulit yang menjadi terlalu kecil untuk diri Anda yang telah berkembang, dan diperlukan keberanian untuk mengakui bahwa model kehidupan Anda sebelumnya tidak lagi cocok untuk realitas baru Anda. Bayangkan sekarang hidup Anda seperti sebuah taman musim dingin, sebuah ruang di mana tanah tampak mengeras dan es menutupi benih-benih yang Anda tanam dengan penuh dedikasi. Anda telah memandangi tanah itu dan merasakan kesedihan yang mendalam. Takut bahwa tidak ada lagi yang akan bertunas, percaya bahwa kurangnya buah adalah tanda kelalaian atau kegagalan. Tetapi kebenarannya adalah, taman itu tidak mati. Taman itu hanya berada dalam siklus keheningan yang diperlukan. Selama bertahun-tahun, Anda memaksakan pembungaan di setiap musim, menuntut produktivitas dari diri sendiri yang tidak menghormati ritme jiwa. Anda membungkam kebutuhan Anda akan jeda, menekan panggilan Anda untuk beristirahat, dan memperlakukan energi Anda seolah-olah itu adalah sumber daya yang tidak ada habisnya. Apa yang dibungkam dalam diri Anda bukanlah kemampuan Anda untuk berprestasi, melainkan akar Anda. Akar dari siapa diri Anda membutuhkan peristirahatan, membutuhkan satu musim pengunduran diri di mana tidak ada panen yang dituntut, hanya nutrisi. Anda telah mencoba memanen di masa persiapan, dan upaya tanpa henti inilah yang menguras tetes pengharapan terakhir Anda. Taman musim dingin ini bukanlah hukuman atas kemandulan. Ini adalah lingkungan sakral di mana akar-akar terdalam menjadi semakin dalam. Jika Anda memaksakan tunasnya sekarang, jika Anda mencoba mempercepat musim semi sebelum akarnya diperkuat oleh peristirahatan, Anda akan menghancurkan masa depan yang sedang Tuhan rancang untuk Anda. Transisi dari rasa sakit menuju tujuan terjadi tepat pada saat Anda menerima bahwa Anda tidak bisa menyerah sekarang. Karena apa yang Anda alami bukanlah akhir dari cerita Anda, melainkan musim dingin yang mendahului panen terbesar yang pernah Anda lihat. Anda tidak bisa meninggalkan taman Anda tepat ketika embun beku sedang memurnikan tanah dari segala sesuatu yang berlebihan, dari semua ekspektasi orang lain yang Anda pikul seolah-olah itu milik Anda. Rasa sakit Anda sebenarnya adalah perlawanan ego terhadap siklus baru yang ingin berdiam. Jika Anda menyerah sekarang, Anda akan kehilangan kesempatan untuk melihat apa yang mekar ketika Anda akhirnya berhenti melawan sifat dari takdir Anda sendiri. Diperlukan keberanian untuk berdiam dalam keheningan ketika dunia menuntut keributan. Diperlukan keberanian untuk menerima bahwa nilai Anda tidak terletak pada apa yang Anda hasilkan, melainkan pada pribadi yang Anda menjadi ketika Anda memutuskan untuk selaras dengan kehendak yang lebih besar dari ketergesaan Anda sendiri. Tujuan Anda sedang dimurnikan dalam ketenangan momen ini. Tindakan menyatakan kesiapan ini adalah stempel yang Anda tempatkan pada kesediaan Anda sendiri untuk berpindah fase. Dengan mengetik 3 kata ini, Anda mengikat komitmen dengan bagian diri Anda yang telah menunggu musim dingin berlalu. Ketik "saya siap" dan kemudian kembalilah kepada saya karena kita perlu menyelesaikan penyeberangan ini. Sementara Anda membuat pilihan ini, biarkan like Anda menjadi amin tanpa kata-kata. Ini bukan tentang metrik atau angka, ini tentang pengakuan hening bahwa apa yang telah disebutkan di sini menyentuh sesuatu yang sudah Anda ketahui, tetapi tidak bisa Anda ungkapkan. Ketika Anda meninggalkan isyarat ini, Anda hanya menegaskan bahwa pesan itu telah menemukan tempat yang tepat, bahwa roh Anda setuju dengan apa yang sedang dicoba disampaikan oleh waktu kepada Anda. Ini adalah sebuah ya yang hening, sebuah stempel persetujuan tak terlihat yang bergema jauh melampaui percakapan ini.
Solusi untuk apa yang Anda lalui tidak ditemukan dalam lebih banyak strategi atau lebih banyak usaha atau mencoba memperbaiki apa yang rusak dengan tangan yang sama yang telah membuat Anda tegang. Solusinya adalah kembali pulang. Kembali pada keadaan istirahat yang telah lama Anda tinggalkan ketika Anda percaya bahwa Anda perlu menopang beban dunia tanpa bantuan kasih karunia. Anda perlu mematahkan kemandirian Anda, pola besi yang Anda tempa sendiri untuk melindungi diri dari kerentanan. Kembali pada istirahat adalah praktik menyerahkan kendali atas ladang tanaman. Ini adalah berhenti memeriksa tanah setiap jam untuk melihat apakah ada yang tumbuh dan mulai percaya pada proses benih yang beristirahat di bawah tanah. Menjadi seorang yang terpilih bukan berarti memikul beban dunia. Itu berarti menjadi saksi bahwa dunia dipikul oleh tangan yang tidak pernah lelah. Tugas Anda sekarang sederhana, hampir tak tertahankan bagi ego Anda yang sibuk. Tugasnya hanyalah ada. Lepaskan kendali atas hidup Anda sendiri agar otoritas yang lebih besar akhirnya dapat mengambil alih komando yang telah Anda rebut. Istirahat Anda adalah pernyataan iman terbesar Anda. Itu adalah bukti bahwa Anda percaya ada seorang arsitek yang bekerja saat Anda tidur, seorang tukang kebun yang merawat apa yang tidak bisa Anda lihat. Ketika Anda berhenti menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas kesuksesan Anda akhirnya menjadi saluran terbuka sehingga kelimpahan dapat mengalir tanpa hambatan kecemasan Anda. Kemandirian Anda adalah tembok dan istirahat Anda adalah pintunya. Kembalilah ke pusat keberadaan Anda, di mana suara yang memanggil Anda masih bergema, menunggu Anda berhenti berlari, agar Anda akhirnya dapat mendengar arahan yang jelas untuk langkah-langkah Anda selanjutnya. Ini bukan tentang melakukan lebih banyak. Ini tentang menjadi lebih setia pada suara yang berdiam dalam keheningan Anda. Ketenangan adalah tempat di mana identitas Anda dipulihkan dan di mana arahan yang Anda cari menjadi terlihat, bukan karena usaha Anda, tetapi karena kepekaan Anda dalam memahami momen tepat ketika musim semi mulai bersemi. Ada seseorang dalam lingkaran terdekat Anda, seseorang yang wajahnya baru saja muncul dalam pikiran Anda, yang sangat membutuhkan pesan ini malam ini. Orang itu adalah seseorang yang telah bekerja lebih keras daripada siapapun di sekitarnya, tetapi melihat pintu-pintu tetap tertutup hari demi hari. Orang itu adalah jiwa yang telah menjadi hening dalam kedalaman yang tidak dapat dijelaskan oleh siapapun. Seseorang yang membawa kelelahan yang bukan fisik, melainkan eksistensial. Kelelahan yang datang dari mencoba menjaga dunia tetap berputar dengan tangannya sendiri. Orang itu diam-diam setia, diam-diam mencari dan membawa postur ketahanan yang tidak dilihat siapapun. Karena orang itu sudah lama berhenti meminta bantuan. Kirimkan konten ini kepada orang itu sekarang. Jangan lakukan ini sebagai rekomendasi biasa. Jangan lakukan seperti orang yang menyarankan sebuah video. Lakukanlah sebagai sebuah penyerahan. Serahkan kata-kata ini sebagaimana kata-kata itu diserahkan kepada Anda malam ini. Dengan penunjukan dan dengan komitmen yang tidak bisa Anda abaikan. Jika gambaran orang itu muncul, itu karena Anda adalah saluran yang melaluinya pertolongan harus sampai kepadanya. Sebelum kita melanjutkan ke penutup, dan agar kejelasan yang kita capai hari ini tertanam dengan kokoh dalam roh Anda, saya ingin Anda membuat satu pernyataan terakhir. Jangan tulis ini sebagai sebuah keinginan atau sebagai harapan yang tergantung pada hasil masa depan. Tulislah ini sebagai penegasan identitas yang telah terbentuk. Kontrak yang telah dirancang antara langit dan pendengaran Anda selama percakapan kita ini adalah sebuah komitmen yang tidak bisa lagi Anda hindari. Anda adalah yang terpilih untuk menjalani apa yang tidak dipahami oleh siapapun di sekitar Anda.
Dan dengan mengetik 4 kata ini, Anda menandatangani dokumen transisi Anda sendiri. Ketik perlahan, rasakan bobot dan otoritas kata-kata ini di tangan Anda, dan biarkan roh Anda selaras dengan kebenaran yang baru saja ditegaskan oleh jari Anda. Anda berkomitmen pada sebuah tujuan yang mendahului kelahiran Anda. Anda diutus untuk menjadi terang yang tidak padam ketika malam menjadi semakin pekat. Anda dikirim untuk mendiami tempat-tempat di mana pengharapan perlu dimulai kembali melalui kehadiran sederhana Anda. Anda sampai di sini karena kelelahan Anda bukan lagi masalah yang harus dipecahkan, melainkan bukti pasti bahwa batas Anda telah tercapai sehingga dimensi baru dapat diakses. Seringkali, apa yang Anda sebut sebagai kegagalan sebenarnya adalah habisnya total sebuah strategi yang tidak pernah dirancang untuk takdir Anda. Anda telah mencoba memikul beban seluruh dunia dengan tangan seseorang yang hanya dipanggil untuk memegang terangnya sendiri. Dan ketidaksesuaian ini telah menciptakan gesekan yang kini menguras energi vital Anda. Berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam, biarkan oksigen mengalir di dada Anda, mengurai simpul yang telah menetap di tenggorokan Anda. Apakah Anda merasakan beban itu? Itu bukan milik Anda. Itu tidak pernah menjadi milik Anda. Anda mengambilnya karena loyalitas pada ekspektasi yang bukan milik Anda. Dan itulah pola yang akan kita hancurkan sekarang. Di kedalaman di mana jiwa Anda masih menyimpan bara yang menyala. Sepanjang perjalanan ini, Anda akan memahami anatomi kelelahan yang menghantui Anda. Anda akan mengenali 5 tanda yang telah muncul dalam keseharian Anda dan mengerti mengapa itu bukan gejala kelemahan, melainkan koordinat dari sebuah peta yang belum Anda pelajari untuk dibaca. Mari kita bongkar satu-satunya jebakan yang telah menghalangi panen yang Anda cari selama ini. Dan lebih dari segalanya, mari kita tegakkan sebuah perjanjian dengan kebenaran yang membawa Anda ke momen ini. Sebuah kebenaran yang tidak perlu penjelasan, hanya perlu pengakuan. Tetaplah bersama saya karena setiap kata di sini adalah kepingan yang cocok dalam teka-teki kondisi Anda saat ini. Perhatikan tanda-tanda yang telah muncul. Anda terbangun pukul 3 pagi tanpa alasan yang jelas, merasakan urgensi untuk berdoa atau hanya untuk tetap berjaga, seolah-olah sesuatu sedang menunggu Anda membuka mata. Percakapan Anda dengan teman-teman lama yang dulu mengalir dengan alami, kini terdengar seperti gema di koridor kosong, penuh dengan kebisingan dan tanpa substansi. Anda merasakan gelombang emosi mendadak yang tidak memiliki pemicu yang terlihat. Kesedihan yang datang entah dari mana, atau kegembiraan yang seolah datang dari tempat yang belum pernah Anda kunjungi dalam hidup ini. Dan angka-angka itu. Urutan-urutan yang muncul di kwitansi, jam, dan layar ponsel berulang seperti pengingat yang mendesak bahwa Anda tidak hanya mengamati realitas, tetapi Anda sedang diamati olehnya. Jika bahkan satu dari tanda-tanda ini menyentuh inti Anda, jika tubuh Anda bereaksi terhadap deskripsi ini dengan penyerahan yang tidak disengaja, saya ingin Anda berhenti sejenak sekarang, ketik angka 888 di kolom komentar. Isyarat ini, sesederhana apapun kelihatannya, adalah tanda tangan Anda pada kontrak izin agar aliran yang terhenti dapat kembali mengalir. Angka 888 adalah frekuensi kelimpahan yang tidak dihitung dalam koin, melainkan dalam kedamaian dan kejelasan. Dengan mengetiknya, Anda tidak hanya mengirimkan pesan, Anda menegaskan pada roh Anda sendiri bahwa Anda siap untuk meluap. Ketik 888, lalu dengan bahu yang lebih ringan, segera kembalilah pada suara saya. Apa yang Anda alami adalah manifestasi dari rasa lapar yang benar di jalan yang salah. Anda memiliki rasa haus yang tepat, haus akan makna, akan tujuan, akan koneksi yang tulus, tetapi Anda telah memuaskannya di sumber-sumber yang sudah lama kering.
Anda berusaha dalam proyek-proyek yang sudah tidak lagi memiliki tanda tangan spiritual Anda. Anda berdedikasi pada hubungan-hubungan yang berfungsi seperti jangkar di kapal yang perlu berlayar. Dan Anda menyalahkan diri sendiri karena tidak mendapatkan hasil yang seharusnya dijamin oleh usaha Anda. Tetapi usaha bukanlah mata uang tujuan Anda. Penyerahan diri adalah Anda lelah karena mencoba mendorong pintu yang sudah dibukakan oleh langit, tetapi Anda bersikeras membenturkannya. Percaya bahwa jasa Anda berasal dari kekuatan benturan itu. Mari kita turun sedikit lebih dalam, sampai ke akar kondisi ini. Bayangkan sekarang sebuah taman musim dingin, sebuah area jiwa Anda yang dibiarkan dalam masa istirahat paksa. Untuk waktu yang lama, Anda mengira bahwa keheningan di taman itu adalah pengabaian, bahwa tidak adanya bunga adalah tanda bahwa sesuatu dalam diri Anda telah mati. Tetapi kenyataannya, musim dingin itu adalah perlindungan. Itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh struktur batin Anda untuk berhenti menghasilkan buah yang akan dipanen oleh tangan orang lain. Tangan yang tidak akan menghormati usaha yang Anda tanamkan dalam pemeliharaan. Apa yang dibungkam dalam diri Anda bukanlah suara Anda, melainkan kebutuhan Anda akan persetujuan. Apa yang ditidurkan bukanlah potensi Anda, melainkan kesombongan Anda yang percaya bahwa Andalah satu-satunya yang bertanggung jawab untuk membuat matahari terbit atas hidup Anda. Metafora taman ini adalah kunci yang membuka pembingkaian ulang Anda. Jika Anda dapat memvisualisasikan ruang ini, jika Anda merasa bahwa dinginnya musim dingin itu sebenarnya yang telah menjaga benih paling berharga dari esensi Anda untuk momen persis ini, ketika kita berbicara, ketiklah kata-kata, "Saya siap." Ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah pernyataan kesiapan untuk panen yang datang setelah embun beku. Dengan mengetik, "Saya siap," Anda menyegel wahyu ini dalam catatan pribadi Anda dan mengizinkan tukang kebun batin untuk melanjutkan pekerjaannya. Ketik sekarang, dan segera setelah itu, kembalilah kepada saya, karena transisi yang Anda alami tidak dapat dibatalkan dan menuntut kehadiran total Anda. Sekarang, lihatlah hidup Anda sendiri, dengan kejujuran seseorang yang tidak lagi memiliki apapun untuk hilang. Karena sebenarnya Anda mendapatkan semua yang nyata. Jika sesuatu dari semua yang kita bangun di sini telah menegaskan apa yang dibisikkan oleh intuisi Anda dalam gelap, biarkan like Anda menjadi amin tanpa kata-kata. Jangan hitung ini sebagai angka penonton. Jangan pikirkan ini sebagai umpan balik untuk sebuah sistem. Pikirkan ini sebagai isyarat persetujuan, sebuah stempel yang ditempatkan pada kebenaran yang telah disebutkan hari ini. Itu adalah ya, hening Anda untuk apa yang sedang dibangun dalam diri Anda. Solusi untuk apa yang telah Anda lalui tidak terletak pada menambahkan lebih banyak tugas atau mencari metode produktivitas spiritual yang baru. Solusinya adalah kembali pulang. Kembali pada keadaan istirahat, di mana Anda memahami bahwa nilai Anda bukanlah sesuatu yang dibangun, melainkan sesuatu yang diterima. Ini adalah berhenti menjadi arsitek nasib Anda sendiri dan mulai menjadi pengurus dari rencana yang telah dirancang. Anda tidak perlu membangun rumahnya. Rumah itu sudah berdiri. Anda hanya perlu berhenti mencoba merobohkan dinding dengan bahu Anda dan belajar membuka pintu dengan tangan yang telah menjadi lembut oleh iman. Kemandirian Anda telah menjadi penghalang terbesar antara Anda dan penyediaan yang mengalir secara alami bagi mereka yang berhenti melawan arus. Lihatlah sekeliling Anda. Ada seseorang yang memikul beban yang persis sama, seseorang yang bekerja dengan ketekunan yang mengagumkan, tetapi di lubuk hati merasa sedang berlari di atas treadmill yang tidak bergerak. Seseorang yang Anda kenal, yang wajahnya baru saja melintas di pikiran Anda seperti kilat. Seseorang yang jiwanya lelah karena begitu lama menunggu pengakuan yang tidak datang dari manusia.
Mungkin seorang teman, seorang kerabat, atau seseorang yang hampir tidak Anda kenal, tetapi yang keheningannya terasa akrab bagi Anda. Anda adalah pembawa pesan ini untuk orang itu. Kirimkan ini kepadanya. Bukan seperti orang yang menyarankan konten, tetapi seperti orang yang menyerahkan sebuah kunci. Lakukan sebagai penyerahan yang mendesak. Orang yang Anda lihat dalam pikiran Anda membutuhkan kata-kata ini tepat sekarang, agar tidak menyerah di menit-menit terakhir sebelum perubahan terjadi. Anda telah mencari dengan putus asa sebuah bukti bahwa semua usaha ini tidak sia-sia, dan disinilah labirin itu berubah menjadi altar. Apa yang Anda sebut kegagalan, sejatinya adalah penyesuaian frekuensi yang tidak dapat dilihat oleh siapapun di sekitar Anda. Mereka melihat kelelahan Anda, mereka melihat keheningan Anda, tetapi mereka tidak melihat fondasi yang sedang diperkuat di bawah beton kehidupan Anda. Ketika Anda merasa berada di ambang menyerah, menyerahkan kunci dan meninggalkan semuanya, itu karena struktur lama tidak lagi mampu menahan beban dari hal baru yang bersemayam dalam diri Anda. Ketidaknyamanan yang Anda rasakan, sensasi bahwa tanah di bawah kaki Anda bergerak, bukanlah tanda keruntuhan. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa Anda sedang diposisikan untuk sesuatu yang hingga saat ini hanya ada dalam pandangan terdalam Anda. Apa yang terjadi sekarang adalah akhir dari era perjuangan buta. Anda sedang dipanggil menuju era kejelasan, dan kejelasan selalu menuntut debu mengendap sebelum Anda dapat melihat jalan di depan. Ini bukan waktunya untuk mempercepat langkah, ini waktunya untuk menenangkan langkah. Rutinitas yang Anda bawa dengan segala tanggung jawabnya telah menjadi tempat pelatihan Anda, tetapi Anda bukan lagi rekrutan yang perlu membuktikan nilainya melalui keringat. Anda adalah yang terpilih, yang kini harus belajar membedakan waktu panen. Jika Anda masih ragu tentang transisi ini, tentang panggilan yang seolah tidak bergema dalam suara siapapun, ingatlah bahwa transformasi terdalam di alam terjadi dalam keheningan yang paling mutlak. Biji tidak membuat suara saat memecahkan cangkangnya, ia hanya menjalankan kodratnya. Anda sedang menjalankan kodrat Anda, meskipun dunia menuntut dari Anda suara yang tidak lagi ingin Anda buat. Tarik napas dalam-dalam, biarkan realitas ini mengendap di pusat keberadaan Anda, karena apa yang sedang dibangun dalam hidup Anda bukan terbuat dari batu bata atau ambisi manusia, melainkan terbuat dari keselarasan dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Pada saat yang tepat ini, di seluruh penjuru dunia, orang-orang lain sedang menerima wahyu yang sama. Anda adalah bagian dari gerakan hening yang tidak perlu mengumumkan kedatangannya, dan justru karena itulah kekuatan Anda nyata. Apa yang terjadi di sini bukanlah peristiwa yang terisolasi. Ini adalah kebangkitan kolektif yang terjadi di bawah permukaan, di bagian terdalam jiwa setiap orang yang memilih untuk mendengar.